بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس qanatina azakumullah. Di antara perkara yang disepakati oleh para ulama bahkan oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya al-haq ialah apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan apa yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabb, dari Allah Azza wa Jalla. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau termasuk golongan orang yang ragu. Ayat yang sangat tegas menunjukkan kepada kita al-haq min Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Juga dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada beliau, "Uktub fa innahu la yakhruju minhu illa al-haq." Tulislah sabda-sabdaku, sebab tidak ada yang keluar daripadanya sambil menunjuk kepada lisannya, kepada mulutnya, kecuali kebenaran. Ini perkara yang muttafaq alaih bainal muslimin jami'an. Al-haq, apa yang datang dari Allah Azza wa Jal, dan apa yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semua tertera dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Qanatina azakumullah, termasuk daripada al-haq ialah ma ajma'a alaihi salaf hadhihi al-ummah. Termasuk al-haq, termasuk kebenaran ialah apa yang disepakati oleh salafnya umat ini, yang disepakati oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang diistilahkan oleh para ulama una dengan al-ijma',
kesepakatan para ulama. Al-ijma'u hujjatun. Ijma' adalah hujjah. Al-ijma'u haqqun. Ijma' para sahabat, ijma' salafus salih adalah hak. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengikuti ijma' para sahabat. Disebutkan dalam Nasul Quran di An-Nisa, Allah menyatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam setelah datang petunjuk kepada dia, yang menentang sunnah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksudkan dengan al-mu'minin dalam ayat ini ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka lah generasi pertama umat ini, pada mereka turunnya ayat ini. Sehingga maknanya, barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam, menentang sunnah, setelah datang kepada dia bukti-bukti, petunjuk-petunjuk, dan mengikuti selain jalannya para sahabat, kaum mukminin, ancamannya nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, akan menjadi orang yang sesat di dunia ini. Wa nuslihi jahannam, dan kelak dia menuju kiamah nanti akan kami masukkan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Pada kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin diambil faedah oleh para ulama bahwasanya ijma'us sahabah hujjah. Ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Dikarenakan Allah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka dengan ancaman yang sangat keras, menunjukkan wajib bagi segenap kaum muslimin untuk mengikuti jalannya para sahabat, jalannya kaum mukminin, dan itu adalah ijma' mereka. Para ulama usul fiqh, secara khusus para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhujjah dengan ayat di atas untuk menyatakan bahwasanya kesepakatan para sahabat, kesepakatan salafun salih adalah hujjah wa huwal haq. Begitu pula barakallahu fikum minal haq, termasuk daripada al-haq, apa yang difahami oleh salafun salih, apa yang difahami oleh salafun salih dari nas-nas Quran dan sunnah. Para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Fahmus salaf terkait dengan nasul kitab wa sunnah juga merupakan hujjah. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah memuji mereka dengan pujian yang sedemikian besar dalam banyak nas Al-Quran. Juga Rasulullah SAW memuji generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Fahmus salaf, mengatakan fahmus salaf secara keseluruhan adalah hujjah. Bahkan barakallahu fikum, termasuk yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan fahmus sahabi atau qaulus sahabi al-wahid. Ucapan satu orang sahabat, ucapan satu atau pemahaman satu orang sahabat, itu pun juga dinyatakan hujjah dengan ketentuan yang pertama apabila tidak bertentangan dengan nas dalil, dan yang kedua apabila tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Qaulus sahabi hujjah, fahmus sahabi hujjah bihadaini syartain. Dijadikan sebagai hujjah dengan dua ketentuan di atas. Maka termasuk al-haq, termasuk kebenaran, barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum termasuk al-haq yang wajib diikuti ialah apa yang disampaikan oleh para ulama dari apa yang mereka istinbat,
mereka ambil istimbat hukumnya dari nasul Qur'ani was sunnah. Apa yang mereka jelaskan dari ilmu agama ini. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kaum muslimin, apabila ada iskal, ada perkara-perkara yang muskil bagi mereka, diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Allah menyatakan dan menegur kaum muslimin apabila datang kepada mereka berita-berita yang menakutkan atau berita yang aman, yang menyenangkan, kenapa mereka langsung menyebarkannya? Kenapa mereka langsung menyiarkannya? Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah, dan mereka kembalikan kepada ulil amri di antara mereka, dalam tafsirnya ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minhum, termasuk ulil amri. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan mengembalikannya kepada para ulama ulil amri dari mereka, tentu hal tersebut akan diilmui, diketahui oleh para ulama yang mampu mengambil istinbat hukum daripadanya. Maka ulama marja'iyatu hadhil ummah, ulama rujukan umat ini, referensi umat ini. Maka bimbingan-bimbingan mereka, nasihat-nasihat mereka diterima. Berita-berita yang mereka sampaikan diterima sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah perkara yang hakun. Disebutkan dalam sebuah ayat, di tepatnya dalam surah Maryam, ketika Allah Azza wa Jal memberitakan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendakwai ayahnya. Salah satu yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, satu kalimat, satu ayat yang perlu kita resapi bersama. Allah mengabadikan dalam firman-Nya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sungguh telah datang ilmu kepadaku, sesuatu yang belum datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, orang yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjuki kamu jalan yang lurus. Ayat ini diambil istinbat oleh para ulama kita, di antaranya oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Ibnu Umar Bazmul, hafizahullah, dalam risalah beliau Makanatul Ilmi wal Ulama. Beliau menyatakan, barang siapa yang mengikuti para ulama, manittaba'al ulama faqad ittaba'as siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka sungguh dia telah mengikuti, telah meniti siratal mustaqim. Wa man khalafal ulama faqad kharaja min as-siratal mustaqim ila subul. Dan barang siapa yang menyelisihi para ulama, maka sungguh dia telah keluar dari siratal mustaqim menuju ke jalan-jalan kecil yang pendek-pendek yang di atasnya ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Jalur-jalur penyimpangan, jalur-jalur bid'ah. Kemudian membawakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, ikuti ia. Dan jangan mengikuti as-subul, jalan-jalan kecil yang pendek yang menyimpang, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dua pilihan. Mengikuti siratal mustaqim, kalau tidak maka dia terjatuh pada as-subul. Di antara bentuk mengikuti siratal mustaqim
ittiba'ul ulama. Mengikuti para ulama. Maka barang siapa yang mengikuti para ulamanya, berarti dia telah mengikuti as-siratal mustaqim. Dan barang siapa yang menyelisihi ulamanya, berarti dia terjatuh dalam as-subul, jalan-jalan penyimpangan yang pendek yang banyak tadi. Maka azakumullah, al-haq adalah Al-Quran. Al-haq sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Al-haq ijma'us sahabah, ijma'us salaf. Al-haq fahmu salaf qatibatan, pemahaman salaf secara keseluruhan. Al-haq ialah qaulus sahabi atau fahmu sahabi, ucapan seorang sahabat, pemahaman seorang sahabat, selama tidak bertentangan dengan nas dalil dan selama tidak ada yang menyelisihi. Al-haq ialah apa yang disampaikan oleh para ulama dari istinbat-istinbat yang mereka ambil dari nasul kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka, dan juga akhbaruhum, khabar-khabar yang dari mereka, itu semuanya sadiqah, maqbulah, minal ilmi wa minal haq, merupakan perkara yang benar, perkara yang jujur, perkara yang hak, termasuk ilmu. Ini perkara yang perlu disampaikan dalam muqaddimah muhadharah kali ini, barakallahu fikum, supaya kita tahu apa itu al-haq. Sebab prinsip agama ini adalah ma'rifatul haq. Kewajiban untuk mengetahui apa itu al-haq. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan fad-din huwa dinul hikmah allati hiya ma'rifatus shawab wal 'amal bis shawab wa ma'rifatul haqq wal 'amal bil haqq fi kulli syai'. Ad-din, agama kita ini adalah agama hikmah, yaitu mengenal as-shawab, perkara yang benar, wal 'amal bis shawab, mengamalkan pendapat yang benar, ma'rifatul haqq, mengetahui al-haq, wal 'amal bil haqq, dan mengamalkan al-haq fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Karena betina azakumullah, setiap insan majbul wa maftur ala fitrah. Setiap insan itu diberi tabiat oleh Allah Azza wa Jal, terlahirkan di atas fitrah. Itu nas ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah menegaskan dalam firman-Nya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah jadikan umat manusia memiliki fitrah tersebut. Di antara fitrah tadi yang disebutkan maknanya dalam buku-buku tafsir ialah mahabbatul haqqi wa iradatuh. Mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran. Itu fitrah asalnya masing-masing insan, masing-masing umat manusia. Jika Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat ma'ruf dalam Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah SAW menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Ini watak dasar, fitrah dasarnya manusia. Terlahir di atas fitrah, terlahir di atas kecintaan kepada al-haq, terlahir di atas at-tauhid, terlahir di atas al-iman.
Dan baru berubah ketika ada hal-hal yang bisa merubahnya. Kata Rasul, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanih. Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Selama dia masih di atas fitrahnya, maka dia masih bersih. Di atas tauhid, di atas perkara yang lurus. Dan di antaranya, di atas mahabbatul haqqi wa iradatuh, mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau menyatakan fa innal haqqa mahbubun fil fitrah wa huwa habbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladhu indaha min al-batil alladhi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dhalik. Beliau mengatakan sesungguhnya al-haq mahbub, sesuatu yang dicintai secara fitrah. Al-haq itu sesuatu yang paling dicintai fitrah. Sesuatu yang paling mulia dalam fitrah. Sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat menurut al-fitrah. Dibandingkan dengan perkara batil yang tidak ada hakikatnya, sebab fitrah kita tidak akan mencintai al-batil tersebut. Masya Allah. Ini barakallahu fikum satu hal yang perlu untuk kita sebutkan di awal. Masing-masing kita memiliki fitrah yang bagus. Mencintai kebenaran, mengagungkan kebenaran, menikmati kebenaran, kecuali ketika ada hal-hal yang berubah. Apabila kita telah mengetahui apa itu al-haq, dan kita mengetahui bahwasanya fitrah kita di atas al-haq, mencintainya, mengharapkannya, maka di sana ada hal-hal yang merupakan konsekuensi-konsekuensinya, merupakan kewajiban kita terkait dengan al-haq. Yang pertama ialah qabulul haqqi wal amalu bih. Yang pertama ialah menerima kebenaran dan mengamalkannya. Qabul al-haq, qabul, menerima al-haq dan mengamalkannya. Apabila telah jelas di hadapan kita sesuatu kebenaran dari poin-poin yang disampaikan tadi, Quran, sunnah, ijma' salaf, pemahaman salaf secara keseluruhan, qaulus sahabi dengan persyaratannya, keterangan-keterangan para ulama, istinbat para ulama, maka kewajiban kita ialah menerimanya. Tidak boleh menolaknya. Mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dilarang untuk meninggalkannya. Qabul. Sifatnya umat Islam, sifatnya kaum mukminin ialah menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Walaupun al-haq itu disampaikan oleh orang yang paling kita benci. Disampaikan oleh orang yang paling tidak kita sukai. Kalau itu nyata-nyata sebagai perkara yang hak, wajib diterima dan diamalkan. Walaupun seandainya datang dari iblis yang muncul di depan kita. Yang menyatakan sebuah al-haq di depan kita. Di tengah-tengah kita muncul iblis menyampaikan al-haq. Dan kita tahu itu perkara yang hak, maka wajib diterima dan diamalkan walaupun dari iblis.
Argumentasi yang disebutkan para ulama kita ialah qissatu Abi Hurairah radhiyallahu an ma'azaka syaitan. Kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang mencuri makanan di Baitul Mal. Kisah yang ma'rufah. Di akhir kisah ketika sudah ketiga kalinya itu setan mengambil makanan dan ditangkap sama Abu Hurairah dan mau dilaporkan. Dia memelas minta dilepaskan dan mengajari Abu Hurairah ayatul kursi yang dibaca sebelum tidur akan mendapatkan penjagaan dari Allah, penjagaan Allah dari syaitan yang ada. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang menyatakan itu sebagai perkara kebenaran. Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali itu dia telah benar kepada engkau dan dia seorang pendusta. Ketika Rasul yang menyatakan demikian, ahlul haq yang menyatakan sebagai sebuah kebenaran, maka siapapun yang mengetahuinya setelah itu maka wajib untuk menerima al-haq tadi, walaupun dari seorang kadzab, seorang pendusta, walaupun dari seorang syaitan, walaupun dari seorang iblis sekalipun. Idza kana lahul haq wajaba qabuluhu wal amalu bih. Kalau sudah jelas al-haq di depan dia, maka wajib diterima dan diamalkan. Shadaqaka wa huwa kadzub. Sebelum ada yang punya pemahaman aneh-aneh, Pak ingatkan, itu kisah tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk belajar kepada iblis. Tolong dicermati baik-baik. Itu bukan sebagai dalil untuk belajar kepada iblis atau kepada orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Dikarenakan Abu Hurairah tidak kemudian bertanya kepada iblis apa yang mau dibaca sebelum tidur. Tapi Abu Hurairah ketika mendapatkan khabar semacam itu dari syaitan tadi, beliau menyampaikannya kepada Rasul. Meminta pembenarannya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, hak atau batil. Sehingga terkait dengan talabul hak mencari kebenaran, itu harus dari Rasul alaihissalatu wassalam, bukan dari iblis. Ketika Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, dia benar, namun dia pendusta, baru tahu itu hak, maka diterima. Bukan dicari dari iblis, diterima. Barakallahu fikum. Itu adalah insafnya ahlu sunnah wal jamaah. Sikap adilnya ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun yang menyampaikannya adalah adu dakwah, musuh-musuh dakwah. Walaupun yang menyampaikannya adalah abghadun nas, orang yang paling dibenci, orang yang paling tidak disukai. Tapi ketika al-haq yang disampaikan dan telah terang, jelas itu perkara hak, maka wajib qabuluhu wal amalu bih, wajib diterima dan diamalkan. Al-haqqu dalatul mu'min, aina wajadahu fahuwa ahaqqu bihi. Al-haq itu adalah barang hilangnya seorang mukmin, dimanapun dia mendapatkannya, maka dialah yang paling berhak untuk meraihnya. Ini yang pertama, qabulul haq wal amalu. Yang kedua, dari konsekuensi yang wajib kita lakukan ialah ittiba'ul haq, mengikuti al-haq tadi, dan senantiasa mengikuti al-haq dalam semua hal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian cinta, aku cinta kepada aku, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasul. Mengikuti Rasul, mengikuti al-haq. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan dalam Nasul Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u, ikuti
wahyu yang diturunkan dari Rabb kalian. Mereka mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Semua menggunakan fi'il amr yang menunjukkan wajib dan perintah untuk ittiba, mengikuti al-haq dengan rincian-rincian. Barakallahu fikum. Dinukil dari al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan naduru ma'a sunnati haitsu dar. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dengan sunnah kemanapun dia berputar. Kita mengatakan dengan bahasa yang lain, naduru ma'al haqqi haitsu dar. Kita berputar bersama dengan al-haq dimanapun dia berputar. Itu kewajiban kita dalam semua hal. Ittiba'ul haq, harus mengikuti al-haq dalam semua pembahasan, dalam semua hal. Barakallahu fikum. Ittiba'ul haq. Yang berikutnya, taqdimul haq ala kulli syai'. Mendahulukan al-haq dari segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla melarang kita kaum mukminin untuk mendahului kebenaran. Mendahului Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mendahului, bukan mendahulukan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Menunjukkan kita diperintahkan untuk mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mendahulukan Quran dan Sunnah, mendahulukan al-haq di atas yang lainnya. Kainan man kan. Dan ancaman yang dan larangan mendahulukan selain itu di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah. Itu prinsipnya ahli sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menerangkan ayat di atas dalam kitabnya Ighlatul Lahafan, beliau menukil ucapan salaf, maknanya adalah la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berucap hingga Allah dan Rasulnya yang berucap. Dan kalian jangan berbuat, jangan beramal hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Sehingga dahulukan al-haq. Ini Quran, ini sunnah, ini keterangan para ulama dari belakangnya. Barakallahu fikum. Mendahulukan al-haq daripada yang lain. Ketika pertentangan antara al-haq dengan akal kita, suudzon sama akalnya kamu, dahulukan al-haq. Ketika pertentangan antara hak dengan perasaan hati kita, suudzon dengan perasaan kamu, dahulukan al-haq. Ketika al-haq bertentangan dengan ustadz kita, suudzon sama ustadznya kamu itu, dan dahulukan al-haq. Al-haq pun merot. Sementara insan, bashar, yukhti wa yusib. Yang namanya insan, manusia biasa. Kadang benar, kadang salah. Barakallahu fikum. Apapun bentuknya. Kita harus dan wajib lebih mendahulukan al-haq daripada apapun dan siapapun. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ialah ta'zimul haq. Mengagungkan al-haq. Mengagungkan al-haq. Memuliakan al-haq. Dita'zim, diagungkan. Dijadikan sebagai perkara yang sangat besar dalam jiwa kita, dalam hati kita. Melebihi yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub."
Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Al-haq minhu. Yang namanya kebenaran termasuk sya'airillah. Barakallahu fikum. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Rasul alaihi salatu wasallam dan sifatnya mukminin terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Supaya mukminin itu memuliakan Rasul, menghormati Rasul dan bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Tauqir wa ta'zir itu maknanya ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Memuliakan Rasul, memuliakan sunnah sama dengan ta'zimus sunnah, sama dengan ta'zimul haq, mengagungkan al-haq. Barakallahu fiik. Sehingga al-haq itu aku jadikan besar. Jangan kamu remehkan. Jangan kamu hinakan. Besar. Sementara yang lain kecil. Jangan sampai kamu lebih membesarkan apapun dan siapapun melebihi al-haq. Dan tanamkan dalam jiwa kamu masing-masing, di hati kamu masing-masing, ta'zimul haq. Sikap mengagungkan kebenaran, mengagungkan al-haq, memuliakannya melebihi yang lain. Ta'ziman. Barakallahu fikum. Juga di antara konsekuensi yang ada ialah tahkimul haq, berhukum kepada al-haq, menjadikan al-haq sebagai hakim yang memutuskan semua perkara-perkara kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kau bersengketa, berselisih, berbeda dalam apapun, sesuatu apapun, maka kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembali pada Quran, kepada sunnah. Itu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibat. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, sungguh demi Allah, mereka belum beriman hingga menjadikan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara persengketaan di antara mereka. Lalu mereka pasrah dengan apa yang kamu putuskan. Mereka menerima, tidak ada rasa berat hati dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berhukum kepada al-haq, tunduk kepada al-haq. Ketika al-haq menyatakan hukumnya A, langsung sami'na wa ata'na. Diterima dengan lapang dada. Tidak ada berat hati, tidak ada pembelaan diri. Diterima dengan lapang. Tahkimul haq. Ini semuanya barakallahu fikum, karena bidina azakumullah, merupakan kewajiban-kewajiban yang harus ada pada segenap kaum muslim terkait dengan al-haq. Dan poin-poin tadi itu merupakan aslun min usuli ahli sunnah. Satu prinsip dari prinsip-prinsipnya ahli sunnah yang diselisihi oleh ashabul ahwa'i wal bidah, diselisihi oleh al-muta'assibun, oleh yang muta'assib, yang fanatik, diselisihi oleh al-muqallidun, orang-orang yang taklid kepada apapun dan siapapun selain al-haq. Barakallahu. Maka prinsip kita adalah satu. Dan yang terakhir ialah ar-ruju' ilal haq. Bersikap rujuk kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Ini merupakan jiwa besar yang ditunjukkan oleh para ulama salafan wa khalafa. Mereka akan rujuk kepada al-haq ketika disampaikan kepada mereka. Mereka akan rujuk kepada al-haq ketika disampaikan qauluhu batil.
ucapan dia keliru, ucapan dia salah, ucapan dia menyimpang. Maka dengan mudahnya salafun saleh, para ulama dengan mudahnya seorang ahli sunnah, seorang salafi rujuk kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Itu merupakan sima as-salafiyin, merupakan ciri khasnya ahli sunnah, ciri khasnya salafiyin para ulama. Mereka bashar, yukhti'un wa yusibun. Mereka manusia biasa memang. Bersalah, ya benar. Tapi yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, yang membedakan antara salafiyin dengan hizbiyin, satu ini. Ahlu sunnah adalah asra'un nas ila ruju' ila al-haq. Orang yang paling cepat, yang paling mudah untuk rujuk kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan mereka punya poin-poin tadi. Mereka menerima Allah, mengetahuinya, mengamalkannya, mengagungkannya, memuliakannya, mendahulukannya, dan menjadikannya sebagai hakim. Ketika diterangkan kepada dia terkait dengan kesalahan pendapatnya, kesalahan perbuatannya, kesalahan ucapannya, dengan mudah dia akan taba ilallah wa raja'a ilal haq. Dia akan taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dan akan rujuk dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan ar-ruju' ilal haqqi khairun min as-samati 'ala al-batil. Itu perkara yang disepakati oleh para ulama. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. Bahkan bukan dalam diriwayatkan, dihikayatkan dari sebagian ulama kita. Barakallahu fikum. Mereka bahkan berterima kasih, mengucapkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sebanyak-banyaknya kepada siapa saja yang menghadiahi mereka kesalahan-kesalahan. Dikatakan oleh sebagian salaf dan sebagian ulama, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaiban. Jadi bukan kasih hadiah, bingkisan atau apa gitu. Kasih hadiah, apa ya akhi, ini kesalahan antum. Ini poin pertama, ini dalil-dalilnya. Ini poin kedua, ini keterangan para ulamanya. Ini poin ketiga, ini fatwa ulamanya. Dia mengatakan, rahimallahu mra'an. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Wa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagi kamu ketika kamu menghadiahkan keaiban-keaibanku kepada aku. Itu jiwa besar barakallahu fikum. Bahkan ada sebagiannya mengatakan kalau seandainya Allah Azza wa Jal, kalau seandainya ini bil makna ya, kalau seandainya Allah Azza wa Jal memberikan keleluasaan rezeki kepada aku, Allah mudahkan bagi aku harta yang sangat banyak dari dunia ini, maka aku akan kasih hadiah kepada siapa saja yang menunjukkan kesalahanku kepada aku. Jadi hadiah. Jadi dikasih doa, terima kasih banyak. Dikasih hadiah, kasih tulus. Mohon, Ustaz, ini antum kok salah dalam poin 1, poin 2 ini. Bukankah demikian ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Masa sih? Oh iya betul, saya salah. Jika saya salah, harus dan sama salafi. Gampang. Nah, saya salah dalam poin ini, saya telah rujuk dan saya telah tobat. Ini untuk antum. Jazakallah khair atas kebaikan antum menunjukkan kesalahan-kesalahan. Itu dinukil oleh Syekh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdul Imam, Syekhul Imam, hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuhu. Barakallahu. Nah, ini perkara yang sangat mulia yang ada pada prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-ruju' ilal haq. Barakallahu fikum. Dan masing-masing kita harus sadar mestinya ya. Nahnu insan, manusia biasa. Tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya kejahilan, dan segala macamnya.
Tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Al-kamal lillahi azza wa jalla. Yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah azza wa jalla. Setinggi apapun ilmu Anda, setinggi apapun iman Anda, setebal apapun takwa Anda, pasti jatuh dalam kesalahan. Pasti. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa dan terus-menerus berbuat kesalahan. Disebutkan dengan fi'il mudhari' tukhti'un, yadullu 'ala istimrar. Kalian akan terus dan senantiasa berbuat kesalahan. Malam dan siang. Siang dan malam. Dan akulah yang zat yang mengampuni dosa. Maka minta ampunlah kepada aku. Aku akan ampuni kalian. Itu nas hadis. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Hadis qudsi. Banyak salah. Dan itu umum. Ibadi hamba-hambaku. Siapa dia? Wal ma'sum man asamahullah. Orang yang maksumnya dimaksumkan oleh Allah azza wa jalla. Selebihnya pasti salah. Pasti salah. Barakallahu fikum. Subhanallahi azakumullah, itu usul wadihah. Prinsip-prinsip yang sangat jelas. Perkara yang insyaallah maklum, perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, khususnya di kalangan ahlus sunnah, di kalangan salafiyin. Lebih akhas lagi, ma'ruf wa maklum di kalangan para asatidzah salafiyin, para du'at salafiyin, para masyayikh salafiyin, para ulama salafiyin. Usul ma'ruf. Pertanyaannya adalah, tapi kenapa kenyataannya, pada kondisi realnya, pada wakilnya, kok masih ada? Atau kita mengatakan, kok masih banyak orang-orang yang sudah disampaikan al-haq kepada dia. Disampaikan qala Allah, qala Rasul. Disampaikan terkait dengan ijma' sahabat. Atau disampaikan pemahaman para sahabat, pemahaman salaf. Atau disampaikan keterangan para ulama. Disampaikan akhbar, khabarnya seorang alim, seorang ulama. Kenapa kemudian masih banyak yang menolak? Tidak ada sikap qabul, penerimaan, wal id'an, ketundukan. Tidak ada upaya takdim, al-haq ala ghairih, mendahulukan hak daripada yang lain. Tidak ada unsur ta'zim, mengagungkan al-haq tadi. Dan yang lain-lainnya dari poin-poin di atas. Kenapa? Kalau seandainya barakallahu fikum, yang ditanya kenapa itu adalah orang yang jahil. Yang jahil bihadzal din, bodoh tentang perkara agama ini. Jahil tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya memang orang goblok. Ya apa-apa itu ya goblok. Nah gitu ya. Jahil itu merupakan aslu kulli bala. Asal semua bala ya al-jahl. Asal kekufuran ya jahl. Asal semua kejahatan al-jahl. Ini yang kita bahas. Walaupun disebutkan oleh para ulama poin pertama, sebab orang menolak kebenaran, al-jahl. Ini mungkin yang kita bahas. Wabah gitu. Kok nolak? Goblok. Dia orang bodoh, orang jahil, orang goblok. Ya kena jahilnya tadi. Mungkin sebagian mengatakan, ya dimaklumi namanya orang bodoh. Gimana lagi? Katanya para ulama, man jahila syai'an ada. Barang siapa yang bodoh tentang sesuatu, maka dia pasti akan menentangnya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Saya bacakan, ya walaupun tidak dibahas tapi labas sebagai faedah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, beliau mengatakan al-asbab al-mani'ah
min qaburil haqqi katsiratun jiddan. Sebab-sebab yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Minha di antaranya al-jahlu bih. Bodoh tentang al-haq tadi. Wa hadha sabab wal ghalib ala aktsari nufus. Sebab itulah yang paling ghalib, yang paling umum pada kebanyakan orang. Ya kebanyakan orang awam bodoh. Beliau mengatakan fa inna man jahila syai'an 'adah wa 'ada ahlah. Sebab seseorang yang tidak tahu sesuatu pasti memusuhi dia dan memusuhi ahlinya, pelakunya. Ya, karena bodoh. Yang ini gampang lah. Jadi tidak gampang. Pertanyaannya semakin membesar. Kenapa kok ditolak al-haq itu? Ketika yang menolaknya bukan orang jahil. Ketika yang tidak menerimanya bukan orang bodoh. Tetapi orang yang punya ilmu. Yang belajar ilmu. Yang mengkaji Al-Quran. Yang mengkaji sunnah. Yang mengkaji keterangan para ulama. Barakallahu. Jadi besar pertanyaannya. Punya ilmu, ngerti al-haq kok nolak. Semakin besar lagi cara tanyanya, barakallahu fikum. Saya enggak muat akan saya. Semakin besar lagi ketika yang menolaknya itu seseorang yang menyatakan dirinya sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, yang dari ciri-ciri ahlu sunnah, ciri-ciri salafiyin, qabulul haq, ta'zimul haq, ittifa'ul haq, takdimul haq, tahkimul haq. Poin-poin tadi itu merupakan ciri khasnya ahlu sunnah salafi. Punya prinsip semacam itu kok ditentang sendiri. Semakin besar lagi terapannya. Saya mau berdiri. Supaya kecil lagi terapannya saja. Barakallahu. Semakin lebih besar lagi terapannya. Ketika yang menolaknya itu ialah bukan semata-mata salafi. Tapi kemudian orang yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh salafi. Orang yang yusyar ilaihi bil asabi, yang ditunjuk dengan jari-jarinya orang. Ya, ini orang-orang tertentu yang berpandang secara keilmuannya. Barakallahu. Yang secara teori, secara kaedahnya dan mestinya tidak mungkin punya sikap semacam itu. Mestinya dia akan menunjukkan ciri-ciri salafiyin, ciri-ciri ahlus sunnah. Dikarenakan sebagai sosok kudwah, profil yang diikuti banyak pihak. Mestinya dia akan menampilkan poin-poin. Harap dengan mudah dia akan mengatakan, na'am. Apa yang saya sampaikan perkara yang salah. Dan saya rujuk bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Nampak ekspresi kesedihan, ekspresi tunduk, ekspresi orang yang betul-betul patah jiwanya. Betul-betul penyesalan yang sangat luar biasa. Mungkin bahkan dia akan menangis. Dikarenakan ternyata apa yang dia sampaikan selama ini. Dan dia nggak punya rasa malu atau gengsi. Banyak orang yang mengatakan, saya salah. Ini. Barakallahu. Dan kemudian sambil pasang memusuhkan dada. Ya, saya salah. Ya. Dari gaya penyampaian saja orang curiga. Tobat oporan. Rujuk oporai. Itu baru gaya penyampaian. Padahal dia sampaikan dan mengakui kesalahannya. Ya, saya salah. Tapi dia menyampaikan dengan memusuhkan dada. Itu bukan namanya taubat. Rasul mengatakan an-nadamu taubat. Ini hadis sahih, punya sekian banyak jalur. Para ulama itu. An-nadamu taubat. Penyesalan adalah taubat. Ini taubat yang sesungguhnya yang hakiki, betul-betul disertai dengan penyesalan yang luar biasa. Bukan dengan pengusukan dada begini. Ya, saya salah. Saya terima kasih kepada bulan yang telah memutuskan kesalahan.
Mengusulkan dada, kepalanya naik ke atas. La haula wala quwata illa billah. Ini yang semakin besar pertanyaannya. Kenapa kok ditolak? Jawabannya barakallahu fikum al-asbab al-mani'ah min qabulil haqqi kathiratun jiddah, kata Ibnu Qayyim. Yang sampaikan tadi. Sebab-sebab orang itu menolak kebenaran sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah sampai sedikit malam nanti, barakallahu fikum, akan kita sebutkan beberapa poin yang penting. Kenapa orang-orang itu, barakallahu fikum, menolak kebenaran. Yang pertama, sudurul batil min syaikhin lahu qabul. Munculnya kebatilan dari seorang syekh, seorang alim yang punya ilmu, lahu qabul, yang dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh banyak pengikut. Masya Allah. Ini termasuk penghalang al-haq. Ketika yang jatuh dalam sebuah kesalahan itu, seseorang yang mu'azzam, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diakui sisi keilmuan, yang diakui dakwahnya, lahu atba' wa ashab, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak fans, banyak ngefans sama dia, banyak fannya, barakallahu fikum. Ternyata dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Bahkan dengan bahasa tadi, jatuh dalam sebuah perkara yang batil. Ini diantara sebab orang itu susah menerima kebenaran. Ketika disampaikan kepada umat, kepada masyarakat, tentang kesalahan sang alim tadi, sang syekh tadi, sang ustaz tadi, disampaikan penyimpangan-penyimpangan dia, tentu yang menyampaikan orang yang berkompeten dalam bab ini. Yang menyampaikan adalah para ulama juga, para syekh juga, para dai-dai juga, para ustaz juga. Fulan akhta'a fi kadza. Fulan batil fi qawlihi hadza. Barakallahu fikum. Antum akan mendapati khanafitina azzakumullah di lapangan, di medan, di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang yata'assabuna lahu. Orang-orang yang begitu ta'assub, begitu fanatik membela syekhnya tadi, membela alimnya tadi, membela dai-nya tadi, membela ustadznya tadi. Dengan berbagai macam upaya-upaya pembelaan. Jadi antara mereka yang mungkin langsung suudzon dengan yang mengatakan salah tadi. Nah, jangan-jangan yang menyampaikan itu punya hasad dengan guru saya. Mungkin. Jangan-jangan yang menyatakan salah diisi sama orang lain. Nah, pesan sponsor jangan-jangan. Nah, intinya dia tidak mau dikatakan syekhnya salah. Pada sampaikan ya akhi hadza qala Allah qala Rasul. Salah paham itu. Ya akhi hadza qaul ulama. Ini keterangannya para ulama, khabar dari para ulama, seorang alim kabir.
Tidak ada yang lebih besar ilmunya dan secara dakwahnya melebihi beliau sekarang ini. Tergesa-gesa syekhnya. Indah wa'asalah. Tergesa-gesa dia. Subhanallah. Tapi mungkin dia mengatakan, tadi itu diisi. Itu ada yang ngisi. Baru sudah tidak ada. Ada yang mempengaruhi, ada yang melaporkan dan segala macamnya. Pesan sponsor itu. Masya Allah. Barakallah itu. Nah, akan muncul sekian banyak suara-suara yang menunjukkan tidak mau menerima al-haq. Ada muqabulil haq. Kenapa? Dikarenakan kesalahan tadi, al-batil tadi, munculnya dari seseorang yang syekhun lahu qab. Minimalnya dia akan mengatakan, masa sih dia salah? Ya, yang bener aja masa Syekh Fulan, Ustaz Fulan dikatakan begitu. Nggak percaya. Nggak percaya. Allah musta'an. Ya, ada kalamul syekh, ada kalamul alim. Nggak percaya. Pusing kepala. Anak nggak tahu sudah. Barakallah. Minimalnya. Ini dikarenakan barakallahu fikum penyakit yang namanya ta'assub. Penyakit yang namanya taqlidul a'ma. Penyakit yang namanya al-ghulu fi mahabbatis salih. Al-ghulu fi mahabbatis syekh. Berlebih-lebihan dalam mencintai seorang syekh. Ada pepatah di kalangan para ulama kita, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusib. Ada yang mengatakan dengan hadis, namun diriwayatkan oleh sebagian ulama kita, yang kita mengatakan ada sebagian yang mengatakan demikian. Sekarang ma'ruf di kalangan para ulama kita, kalimat hubbuka lisyai' yu'mi wa yusib. Kecintaan kamu kepada sesuatu membutakan kamu, membuat kamu tuli. Maknanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan wal muradu bihi anna hubbaka lisyai' yu'mi wa yusin anta ammuli qaba'ihi wa masawih fala taraha wa la tasma'uha wa in kanat fi. Yang dimaksud dengan ungkapan tadi bahwasanya kecintaan kamu kepada sesuatu membutakan dan membuat kamu tuli untuk bisa menta'amul, mencermati keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan dia, sehingga kamu nggak bisa melihatnya, tidak bisa pula mendengarkannya, padahal kejelekan tadi ada padanya. Hubbuka lisyai' yu'mi wa yusib. Ada pula yang memaknakannya yu'mil 'ain 'anil nazar ila masawihi wa yusimul udhun 'an istima'il 'adli fi. Membutakan mata dan bisa melihat kejelekan-kejelekan dia. Dan membuat tuli telinga, tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan yang adil tentangnya. Tutup mata, tutup telinga. Pokoknya dia syekhku, pokoknya dia ustazku, tidak mungkin. Ya, ada kalau Rasul, tidak mungkin. Baca dalam aku baca. Apa sini Rasul? Subhanallah. Ini padahal akhlaknya orang-orang kafir qatibatan min awalihim ila akhirihim. Merupakan akhlaknya orang kafir dulu sampai sekarang. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam bukunya Masail Jahiliyah, termasuk Al-Qa'idatul Ummah inda Jamil Kufar awalihim wa akhirihim. Itu merupakan kaidah besarnya orang-orang kafir dulu sampai sekarang dalam rangka menolak kebenaran. At-ta'assub fanatik yang sangat kuat
taklid yang sangat buta, hulu dalam mencintai sesuatu. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam banyak nas Al-Quran terkait dengan mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Itu Allah mengatakan demikian. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun di sebuah desa, melainkan orang-orang yang sombong di kalangan mereka akan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah pemahaman, sebuah agama, kami hanya ikut saja. Barakallahu. Ini yang membuat orang itu menolak kebenaran. Kalau kamu cek orangnya bodoh enggak bodoh, Ustaz, sering taklim. Hah? Kamu cek lagi, dia orang jangan-jangan pemula dalam belajar ilmu agama. Senior, katanya itu. Senior. Mungkin ada yang membahasakan. Innal qudama. Termasuk ikhwan-ikhwan lama. Ajib. Ilmu, yang mestinya banyak ilmunya yang sering ngaji. Bukan orang bodoh. Boleh, kenapa dia menolak al-haq seperti ini? Di antara stoknya ikhwan dikarenakan yang jatuh dalam kesalahan dan al-batil tadi. Seseorang yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diterima oleh banyak pihak. Barakallahu fikum. Makanya muncul sikap ta'assub, sikap fanatik, dan segala macamnya. Yang aneh barakallahu fikum, ketika kesalahan tadi barakallahu fikum terjadi pada selain syekh yang dia muliakan tadi, gampang terimanya. Gampang terimanya. Sudahri, ada kabar ini, apa-apa. Itu fulan, syekh fulan, itu katanya syekh ini begini. Oh ya, Allah musta'an. Harus tobat dia dengan tobat nasuh. Gampangnya nerimanya itu. Para mungkin semangat ikut menyebarkannya dan segala macamnya. Tapi giliran yang dia utamakan, yang dia muliakan, yang dia kagumi, yang dia cintai, abotnya luar. Mata tertutup, telinga tertutup. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusin. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Nah, satu kaidah disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah di Muqaddimah Adwa'ul Bayan terkait dengan ketika ada kesalahan yang muncul dari seorang tokoh yang semacam ini. Beliau mengatakan wa nurajjihu ma dhahara lana annahu rajih bid-dalil min ghairi ta'assubin li madhhabin mu'ayyan wala liqauli qailin mu'ayyan li'annana nanzuru ila zatil qaul la ila qailihi. Dan kita merojihkan, lebih menguatkan apa yang nampak bagi kami itu rajih dengan dalilnya, dengan tanpa ta'assub kepada mazhab tertentu atau karena ucapan orang tertentu. Sebab dalam kondisi yang semacam ini kami memandang zat ucapannya, bukan siapa yang mengucapkannya. Kalau kaulnya khata, kita katakan khata, marjuh, walaupun yang mengucapkannya azim, orang yang sangat besar. Barakallahu. Ketika kita tahu al-haq dengan dalilnya dalam kitab was sunnah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jam berapa adanya? Jam 6 kurang 10. Kita berhentikan jam berapa? Yang kedua. Ada yang berkelepat di kepala saya terkait dengan ucapannya Syekh Zakir tadi.
pada ucapan di annana nanzuru ila dzatil qaul la ila qailihi. Karena kita melihat kepada zat ucapannya bukan yang mengucapkan. Tolong makomnya bukan terkait dengan bab talaqi ilmi. Beda dengan ucapan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat orang yang mengucapkan. Itu beda pembahasan. Itu terkait dengan talaqi ilmu. Terkait dengan talaqi ilmu harus melihat siapa yang mengajari kamu. Yang dibahas tadi terkait dengan pembahasan masalah ketika ada akwal, perkataan-perkataan, ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang rajih, ada yang marjuh. Maka yang kita pandang adalah zatul qaul, bukan fa'ilnya. Kalau qaulnya shawab, katakan shawab, itu benar. Dengan dalilnya, bukan ta'assub. Dengan dalil bukan ta'assub. Walaupun yang mengucapkannya orang yang dikatakan kecil. Jadi qaulnya. Kalau qaulnya khata, katakan khata. Dengan dalilnya, dengan ta'assub. Walaupun yang mengucapkan tadi orang yang besar. Itu namanya ittiba'ul haq, bukan ta'assub. Makomnya berbeda. Zaman sekarang kalau nggak digini-gini kan bahaya. Sebab yang kedua. Masya Allah. Tak terasa ya. Lebih. Karena hawanya dingin. Masya Allah. Yang kedua ya. Intisabu ahlil batil ila jalilil qadr. Ahlul batil atau orang yang salah atau yang menyimpang menisbahkan dirinya atau batilnya kepada jalilul qadr, kepada seseorang yang sangat mulia, seorang alim, ulama besar, dai besar, syekh besar, tokoh besar. Barakallahu fikum. Ini azakumullah bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu yang jatuh dalam kesalahan ulamanya tadi, alimnya tadi, syekhnya atau dai-nya atau ustaz. Barakallahu. Yang sekarang ini bukan. Orang-orang yang lain. Orang-orang yang salah, yang menyimpang, yang ahlul batil. Mereka menisbahkan pemahaman mereka, menisbahkan penyimpangan-penyimpangan mereka, menisbahkan batilnya mereka, menisbahkan kesalahan mereka kepada seseorang yang mulia. Yang mulia. Entah seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang dai yang dimuliakan. Barakallahu fikum. Ini ucapannya fulan. Ini fatwanya alim fulan. Ini keterangannya syekh fulan. Barakallahu fikum. Ini yang membuat banyak pihak yang kemudian tersamarkan atas dia mana yang hak, mana yang batil. Ada yang langsung menerima ucapan tadi dengan tanpa memandang hak atau batil dengan alasan fatwanya syekh. Ada yang bingung. Ini ada syekhnya. Ada syekhnya. Ada syekhnya. Sebenarnya mana? Jadi karena kena punya faedah. Faedahnya melihat hakikat mereka. Barakallahu fikum. Dan hakikat penisbatan mereka. Disebutkan oleh Syekhul Islam. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Dalam kitab beliau ada Talab wa Muntahal Irad. Beliau menyatakan wa qad jarat qa'idatu ahli al-bid'ah fi sabiqid dahri wa lahiqihi bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidah an 'alimin min al-ulama wa yubalighuna fi ishhariha wa idha'atiha fima bainahum
wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim wa yadribuna biha wajha man ankara 'alaihim. Dan sudah berlangsung kaidahnya ahli bid'ah semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka sangat bergembira dengan munculnya satu kalimat saja dari seorang alim, dari para ulama yang menguntungkan mereka. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk memasyhurkannya dan menyiarkannya di kalangan mereka. Lalu menjadikannya sebagai hujjah untuk membela bid'ah mereka. Dan digunakan sebagai senjata, sebagai alat untuk menampar, memukul wajah-wajah orang yang menyelisih mereka. Barakallahu. Itu ciri-cirinya ahli bid'ah. Mencomot alim sana, mencomot alim sini bukan dalam rangka untuk faedah ilmiah, bukan dalam rangka membangun al-haq di atasnya, tetapi mencomot sana, mencomot sini, satu kalimat bahkan dalam rangka untuk legalisasi kesalahan mereka, legalisasi penyimpangan-penyimpangan mereka, legalisasi kebatilannya mereka. Ada fatwa dari Syekh Fulan, dari Syekh Alan. Ini alim besar zaman sekarang ini, min kibar ulama mengatakan demikian. Dunia mereka. Barakallahu. Digunakan untuk mendukung bid'ah mereka, menyokong bid'ahnya mereka, pemahaman mereka dan semisalnya. Itu merupakan qaidatu ahli bid'ah qadiman wa haditha, kata Syaukani rahimahullah ta'ala. Itu juga dilakukan oleh kaum Khawarij. Mereka menisbahkan pernyataan mereka kepada orang-orang yang dimuliakan, yang dihormati. Begitulah semua yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah ila yaumina hadza berbuat demikian. Barakallahu. Ini salah satu poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-Ihtisam ketika menyebutkan tentang ma'akhid ahli bid'ah. Cara-cara berargumentasinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mencomot fatwa alim, kalimah wahid dari seorang alim, disebarkan ke sana kemari untuk melegalisasi bid'ah. Barakallahu. Syahidnya fanafatina azakum. Ketika ashabul ahwa'i wal bid'ah, ketika ahlul batil, ketika orang-orang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ketika ahlul syubhat yang memiliki banyak syubhat, menyandarkan syubhatnya kepada seorang alim besar. Ini yang membuat orang susah untuk diajak berpikir dan menerima mana yang hak, mana yang batil, mana yang rajih, mana yang marjuh. Barakallahu fikum. Seorang alim terkadang ikhwan memberikan fatwa sesuai dengan pertanyaannya. Fatwa sesuai dengan apa yang digambarkan kepada beliau. Barakallahu fikum. Atau nampak pada beliau yang bertanya kelihatan mazhar as-salih, penampilan orang yang saleh, khusnudzon kepadanya. Belum tahu hakikat sesungguhnya permasalahan yang ada. Tidak tahu bagaimana makarnya dia. Dijawab dengan apa sih? Ternyata sesuai dengan yang diharapkan sama mereka diambil, sebarkan ke sana. Ada kalanya pula kalamul alim mengandung makna A, difahami B oleh mereka, disebarkan ke sana kemari. Yang alim mau menggunakan dengan bahasa yang landai, dengan santai. Difahami lain, disebarkan ke sana kemari dengan bahasa yang keras. Dikesankan dengan kesan yang berbeda. Untuk ulamanya ma'dzurun. Mungkin pula barakallahu fikum mereka khata' dalam ijtihad, salah dalam ijtihadnya dan segala macamnya, mereka ma'dzur. Dapat uzur karena ijtihadnya dan segala macamnya. Yang tidak bisa dikasih uzur adalah ahlul batil. Barakallahu. Dan yang membuat susah banyak pihak ialah ketika mengetahui di belakang mereka ada seorang alim, walaupun tidak benar penisbatan itu kepada mereka. Kebiasaan masyarakat, kebiasaan kaum muslimin, yu'azzim azima
memuliakan dan mengagungkan orang yang besar, yang mulia. Tapi benar mereka dikarenakan alim fulan, alim besar, seorang alim, seorang syekh, seorang ulama. Kalau seandainya mereka batil, salah, ya salah alimnya. Itu cara pandangnya orang-orang yang awam. Barakallahu. Padahal prinsipnya harus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Ialah mengkaji sesuatu dari semua sisinya, membahas dan mengkajinya dari semua ujung-ujungnya, bukan satu dua permasalahan yang dikaji, dari semua sisi-sisi yang ada. Ketika ada kalam yang berbeda di kalangan para ulama, mereka melaksanakan yang namanya kaidah imma kaidah jama' dengan mengkompromikan dua kalam tadi kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan menggunakan kaidah tarjih, dirasikan mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang tidak, dengan murajihat ilmiah, dengan hal-hal mentarjih secara ilmiah, dengan argumentasi. Barakallahu. Ketika ternyata al-haq, yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq bersama dengan alim yang lainnya, dengan dalil-dalilnya, dengan kitab, dengan sunnah, dengan keterangan para ulama, al-haq ma'alim akhar. Ketika sampaikan kepada umat, para masyarakat, ya ikhwan, dalam masalah ini yang hak adalah alim fulan, dikarenakan beliau berhujjah dengan demikian. Hujjah yang sangat qawiyah, sementara alim fulan lemah hujjah. Setelah mendapati di sana barakallahu fikum tidak banyak banyak sekali orang-orang yang kemudian menolak al-haq tadi, al-haq yang rajih tadi. Dan tidak bisa mengatakan dan tidak berani mengatakan salahnya mereka tadi. Satu alasan dikarenakan di belakang mereka, di balik punggung mereka ada alim besar yang mereka gandoli, yang mereka pegangi sebagai perisai, sebagai tameng untuk menahan serangan-serangan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. Ini yang nyata di zaman sekarang ini, barakallahu. Contoh sangat banyak. Mau contoh. Bikin doa na'am. Contoh yang paling masyhur di zaman dahulu kala. Pembahasan tentang contoh Jum'iyah Ihya Ulturan. Jum'iyah, Kuwaitiyah, Ihya Ulturan. Terlalu banyak para pembela-pembelanya. Agar hanya yang membelanya. Jum'iyah Hizbiyah ini. Argumentasi yang paling kokoh yang mereka sampaikan. Di hadapan di belakang kami ada para masyayikh kibar yang mentazkiyahnya. Ya baik. Ada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Menisbahkan itu kepada mereka. Barakallahu. Ini yang membuat susah bagi orang untuk menerima. Mestinya tidak boleh ta'assub. Mestinya yang diajari al-haq. Mestinya yang dia pandang hakikatul amr, hakikatnya. Bukan qala fulan, bukan qala alan. Bukan alim fulan, bukan alim alan. Mana rekomendasi masing-masing? Ketika para ulama yang menjelaskan tentang Ihya Turat, membawakan sekian banyak argumentasi yang ada, bukti-bukti yang valid, kondisi-kondisi yang nyata, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, hizbiyah yang ada pada mereka, hujjah qawiyah, yang ini mentazkiyah. Sekarang sesungguhnya secara ilmiah sangat mudah. Sangat mudah. Man alima hujjah ala man la ya'lam. Yang memiliki ilmu hujjah bagi yang punya ilmu. Al-jarh, al-mufassar, muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang rinci, jelas dengan poin-poinnya, dengan perincian penjabarannya, didahulukan daripada tazkiyah semua. Al-jarih ma'ahu ziyadatu ilmin, yang menjarah memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang mentazkiyah. Kita tidak menyalahkan ulamanya. Mereka ma'zur dengan ilmu yang sampai kepada mereka, mendapatkan pahala satu. Tetapi yang tidak bisa dijadikan uzur adalah orang-orang yang sedemikian kuatnya, fanatiknya, taklid butanya kepada fatwa alim. Menutup mata dari keterangan-keterangan yang ada. Menutup telinga
dari argumentasi yang ada dari pihak yang barakallahu fiikum. Ini yang membuat terkadang tersamarkan antara hak dengan yang batil. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli hal khanatina asyaakumullah. Ini poin yang kedua. Dikarenakan sudah mendekati maghrib, kita terus sebentar. Insyaallah kita teruskan ba'da maghrib terkait dengan poin-poin yang selanjutnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.